Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon menggelar kegiatan workshop manajemen kurban. Workshop yang ditujukan sebagai bagian dari kepedulian Universitas Muhammadiyah khususnya Prodi Peternakan untuk menjadikan ritual penyembelihan kurban di setiap tahunnya ini terus meningkat secara kualitas dan tentunya sesuai syariat. Kegiatan workshop manajemen kurban ini menggandeng DPW Juleha Jawa Barat dan DPD Juleha Kota dan Kabupaten Cirebon. Para penyembelih mohon maaf, sebelum pisaunya dipakai pastikan pisaunya tajam. Kalau pisaunya bisa seperti itu, maka ini pisau bisa dipakai sembelih. Tapi kalau berkertas begini Pak, maka jangan dipaksakan. Ketika Bapak memaksakan pisau yang tidak standar, tidak layak untuk nyembelih, maka Bapak sudah berdosa dari awal. Karena ini perintah Nabi. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Dilanggar keisanan itu maka dosa. Yang kedua, pisau ini adalah alat yang paling berbahaya di tempat penyembelihan. Maka dia harus dalam keadaan yang aman. Amannya di mana? Pisau hanya boleh keluar pada saat hewan siap disembelih. Jangan pisau ini keluar tapi posisi kita tidak siap untuk nyembelih. Misal lagi handling, lagi nuntun hewan, pisaunya ditenteng. Minggir. Gak boleh. Pisau yang kedua, wal yurida bihatahu, dan senang hewan sembelihanmu. Maka dalam ihsan itu terbagi. Kalau ada yang bertugas itu, saya biasakan si petugas itu tidak tahu bayaran. Pokoknya itu berangkat, ini tugasnya motong sampai belampak, ada yang sampai ngeresekan, pokoknya berangkat. Para prajurit itu baru gajian. Gitu. Makanya ada yang senang itu digaji, tapi maniatnya lillahi ta'ala selesai. Ada yang tidak senang Pak, kenapa? Karena bagian pembinanya lebih gede. Kan pengurus. Dan insya Allah kita saling percaya. Itu lillahi ta'ala, ihsan dalamnya. Jangan sampai yang berkurban, mohon maaf, sekarang exposure-nya luar biasa Pak. Berkurban kita kesadarannya luar biasa, tapi ada tapinya. Exposure kita jangan sampai, mohon maaf, ada penyembelih pas sudah siap, Pak ditahan dulu pos itu. Mau apa? Untuk dokumentasi. Maka sabda Nabi, hewan yang tidak boleh dipilih sebagai hewan kurban. Satu, hewan yang buta dan jelas butanya. Yang kedua, hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Ketiga, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Yang keempat, hewan yang kurus sampai tidak ada dagingnya. Selain dari 4 hal tersebut, maka boleh dipilih menjadi hewan kurban yang bisa kalian beli. Maka Pak, ketika nanti masuk ke penjual hewan kurban, Bapak jangan tanya, Cinglang yang paling murah yang mana? Jangan. Ya, apalagi panitia. Punten ya, saya banyak nolak pembeli itu karena Pak, cuma punya ini, punya Madura ada, punya Bali ada juga karena anggota kita banyak. Kemudian, Pak mohon maaf sini ya, itu yang cashbacknya paling besar yang mana? Itu kan bab muamalah, tapi nanti beda kajian. Kalau muamalah itu agak rumit ya, yang disembeli maka sampai. Lalu bagaimana tentang hewan yang masih belum cukup umur? Nah ini memang hilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya Pak, untuk kita, kalau misalkan kita bisa berkurban dengan dana yang pas-pasan, maka istilah itu berlaku buat kita. Jangan keluarkan, cari minta bantuan ke tukang ternak. Pilih domba atau kambing yang warnanya putih, kemudian matanya bercelak, kakinya seperti minyak, tanah kakinya ada pola hitamnya, di dadanya ada pola hitamnya yang terbaik. Kemudian
Kalau sapi cari yang putih atau yang merah, itu yang paling disenangi. Bukan berarti yang belang tidak boleh, tapi ini pokok utamakan. Hewannya Pak, ya hewannya itu harus diistirahatkan sebelum disembelih. Jadi jangan sampai setelah pelatihan juleha hewan baru turun dari peraturan RPH, hewan itu harus istirahat minimal 24 jam. Datang istirahatkan. Jadi di tempat dekat dengan tempat penyembelihan, makan, sediakan minum. 12 jam sebelum disembelih maka hewan harus stop makan, harus dipuasakan. Atau kalau dipuasakan nanti dagingnya berkurang, nggak bakalan Pak. Yang akan berkurang itu isi perutnya, terkecuali ya. Jadi istirahat 12 jam sebelum disembelih tidak boleh makan. Maka kalau ada yang ngasih makan bisa jadi dolim Pak. Kenapa dolimnya? Kalau perut penuh di bawah 12 jam kemudian dipotong, maka biasanya dari lehernya itu dari area sayatan akan keluar bubur-bubur yang warna hijau. Jadi, nah kemudian apa? Kalau pakai transfusi, perhatikan Pak, si simpul itu harus dalam keadaan regang, baru disuruh perintahkan ditarik. Kalau belum regang, maka itu memungkinkan sapinya jadi ngamuk kayak di video pertama tadi. Hebat, dan biarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Daging ini merupakan sumber protein yang paling tinggi, paling lengkap, paling kompleks, sehingga banyak sekali produk kita digunakan dari berbagai semua kalangan. Nah, kebetulan Cirebon juga banyak kuliner yang menggunakan bahan daging, seperti paruntong, kemudian nasi jamblang, ya, sepet, dan lainnya, ya, sate, tongseng. Nah, kita alhamdulillah sudah memiliki sertifikat halal Indonesia, dan ketika kami mengurusnya, ini OTB-nya adalah pertama atau pelopor daging bersertifikat halal Indonesia di Cirebon. Bahkan wilayah Cirebon yang baru pertama. Nah, di RPH Batengat saja waktu itu belum memiliki sertifikat halal Indonesia. Kita sudah punya. Nah, untuk pemasarannya wilayah 3, kemudian ada dari Subang sampai Brebes, Tegal, Pemalang, Batak hingga ke Yogyakarta. Kira-kira dari rekan-rekan ada yang tahu tidak lokasi kira-kira tempat OTB ini di mana lokasinya? lokasinya di perbatasan Batuan. Ya, ada menara itu sebelahnya. Oh iya. Ya, betul. Jadi untuk lokasi dari kita OTB ini ada di Jalan Desa Batumbar Dawan, Kecamatan Tengah-Tari, Kabupaten Cirebon. Ini Pak Haji kasih. Kerasnya dan teman-teman panitia dari Kuliah, pengurus DPD dan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas sekalian, kita akan praktek menyembelih, tapi yang utama dalam penyembelihan itu adalah handlingnya. Kenapa handling menjadi penting? Karena tadi ya ayuhana 10 memang doakan toibukan, tidak cukup halal tetapi ada perintah toibub. Artinya apa? Toibub itu berkaitan dengan kualitas daging yang dihasilkan dari hasil sembelihan. Dimulai dari mana? Tadi perlakuan dari hewan ini. Hewan ini tidak boleh dalam keadaan stres, dikasih minum, dan saya yakin tidak dikasih minum, karena biasa dalam pelatihan begitu. Tapi ini sekali lagi ini diskresi ya, diskresi karena ini pelatihan. Hewannya ini mulai stres Pak. Kenapa? Karena lihat bapak-bapak, penghuni jalan kota
Gitu. Terus aturan kedua, nanti dalam prosesi perobohan itu juga utama. Kenapa? Jangan sampai nanti hewan itu dibanting, karena nanti ininya akan memar. Kemudian nanti ketika mau menyembelih, pastikan hewan itu siap dipotong. Kalau domba, ini kepalanya dikunci dengan apa? Dengan tangan. Nanti yang bapak pegang atau yang ibu pegang, pada saat penyembelihan tangan kiri megang rahangnya ditahan. Setelah itu sunahnya kaki kita atau lutut itu menekan bahu atau menekan belikat. Kenapa? Karena di belikat ini ibu bapak itu ada jaringan otot yang sangat luas, sangat banyak, dan itu nyambung ke otak. Jadi kalau belikat itu ditekan, belikatnya ditekan, si ototnya ditekan, maka dia akan lebih menenangkan otaknya, sehingga hewannya akan diam. Kalau bapak lihat anak kecil, dia nangis, biasanya ditepuk apanya? Pundaknya. Jarang kan ada yang nangis ditepuk pipinya. Beri cabokan, ditarik gitu kan. Nah sama hewan pun pak, kalau ditekan belikatnya dia akan lebih tenang. Makanya sunnah baginda Nabi ketika mau menyembelih dia meletakkan telapak kakinya di belikat, bukan menginjak. Maka karena meletakkan boleh pakai telapak kaki, boleh pakai lutut. Oke, salah satu juleha kurang diperaga. Ya, menghadapkan hewan ke kiblat itu sunnah ibu bapak ya, bukan wajib. Lihat, ambil paha sebelah dalam, kemudian diangkat sedikit, kemudian diturunkan pelan-pelan. Nah, turunkan. Paha paling dalam, kemudian diangkat sedikit, pelan-pelan turun. Yang kiri dulu ya. Nah, setelah itu belikatnya ditahan pakai lutut. Kunci pak, tak, bapak hitungan setengah menit langsung potong. Tapi kalau misalkan sembelihnya lama, prosesnya akan lama, maka ikat kakinya. Tolong satu orang, kakinya disilang. Silang kiri kanan, bawah atas. Nah, bapak pegang ininya. Kalau ininya ditahan, ini sapi hilang tenaga pak. Sapi, kambing hilang tenaga. Kalau sapi mah jangan. Kalau misalkan tidak ditahan pun, bapak mau ikat, ikatnya tengah ini. Jangan ditekan, jangan diikat digabungkan. Tapi disilang saat kiri kanan, kemudian tengahnya diikat. Boleh dipegang. Jadi cukup dia menahan tenaga hewan. Tuh, dia mau bergerak pun hilang tenaganya. Sekali lagi, kenapa hewan direbahkan tidak boleh terlalu lama? Karena rebahnya hewan itu bukan sifat gerak alamiah. Ya, dia akan kehilangan kesadaran setengah menit, setelah itu dia akan buru-buru untuk berdiri. Lagi, ketika mengikat atau mengunci kepala, jangan sekali-kali memegang tanduk. Jadi yang dipegang itu rahang atau congornya. Sudah ketangkap pak? Sudah ya? Sudah kuat, kaki dada itu dada. Nah, lututnya benar. Nah, lututnya di mana tadi? Lutut, cara ngambil. Salah. Saya mau ngiris bawang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oro, salah. Get. Nah, lihat Pak, aliran darah ketika area saya tanya betul itu ngalirnya deras. Udah sukses. Bagus. Nanti kalau sudah mati baru kita jelaskan ya. Hewan itu masuk 3 tahapan kehidupan. Pertama ada hayatan mustamirah,
yang kedua ada hayatan mustaqirah, dan yang terakhir nanti hayatan mazbuh. Pada saat ini dia dalam keadaan sakaratul maut. Perhatikan, hewan akan diam Pak, akan diam sampai darahnya habis, tapi nanti dia akan berontak. Coba dilepaskan. Mundur Pak, mundur Pak. Mundur Pak. Biarkan hewan untuk bergerak Pak. Anggani. Dapat dokumentasinya? Dapat. Jangan sampai itu terlalu cepat diulang. Saya ulangnya. Pastikan hewan itu mati. Tadi disebut 4 ya cirinya. Yang kedua, tidak ada respon retina mata. Yang ketiga, tidak ada respon pernapasan. Yang keempat, tidak ada respon ekor. Oke. Ini hewannya memungkinkan bergerak sangat. Nah, ya. Ya. Kalau hewannya belum mati, kemudian kaki atau kepalanya dipotong, maka yang terlepas dari hewan yang belum mati sempurna statusnya bangkai. Ya, jadi masih gerak-gerak nih, dilepas kepalanya, lepas kakinya, maka yang terlepas dari itu, kepala dan kaki itu statusnya jadi kepalanya. Memang dia sedang proses melepaskan nyawa. Berapa menit lamanya kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Kita perhatikan cirinya. Oke. Yang pertama, aliran darahnya berhenti belum? Sudah berhenti. Kemudian cek matanya, ada respon? Tidak ada. Dan yang ketiga, perutnya ditekan. Jangan. Biarkan dulu Pak. Biarkan pergi dengan sendirinya. Ada pergerakan berarti ini hewan sempurna kematiannya. Turun. Ini wajatu Inna salati wa nusuki wa hanya. Hanifan muslimin wa ma'ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal tenang. Yang kedua itu agak susah tenang. Kenapa? Dia sudah nyundar. Makanya kalau dalam manajemen kurban 2 lubang, kalau 12 3 lubang. Kenapa? Karena nanti kalau hewannya dipotong di tempat yang sama sudah banyak darah, dia akan stres dan nanti dalam proses kematiannya pun lama. Kedalamannya sebetulnya tidak ada aturan, hanya stres. Kalau pakai lubang yang dalam, pakai sekat besi. Jadi nanti waktu akan lebih efisien. Kalau Bapak biarkan 1 lubang untuk banyak ekor sapi, tetap nanti akan berpengaruh ke kematian yang lain. Kayak kita cek kematiannya. Ilmu mahal kita udah masuk. Pembangunan itu yang murah, jangan kapur siri Pak, mau dipakai kapur yang suka. Agenda hari ini yaitu workshop manajemen kurban, di mana ini merupakan kegiatan rutin kita prodi peternakan UMJ setiap tahunnya, karena ini merupakan kegiatan positif, kegiatan yang merupakan syiar, ada nilai ibadahnya, di mana kita melihat di lapangan bahwa panitia hewan kurban ini masih banyak yang belum memahami, sehingga dari kita prodi peternakan dirasa sangat penting menyelenggarakan acara ini. Harapannya dari peserta ini memahami penyembelihan, manajemen, kemudian tekniknya dan sebagainya, cara penanganan dari awal sampai akhir, sehingga pelaksanaannya itu dapat berjalan dengan baik, sempurna, dan menghasilkan daging yang halal.
dan kita merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu dari masyarakat. Alhamdulillah antusiasnya tahun ini semakin tinggi. Pesertanya bukan hanya dari Cirebon, tetapi ada dari wilayah 3 Cirebon, bahkan yang paling jauh dari Subang, Depok juga hadir. Alhamdulillah, sehingga acara ini kami rasa sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari kita. Tambahannya kegiatan ini kita dapat sponsor dari BIF, ya, pusat daging lokal impor, yang dimana sebagai pelopor daging yang bersertifikat halal Indonesia di Cirebon. Mungkin itu saja dari saya. Ada berapa peserta workshop tahun ini? Jumlah peserta workshop tahun ini ada 155 dan peserta ini sudah mendapatkan pisau sembelih, kemudian kaos dan materi dan hal yang lainnya. Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi, sehingga ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah dan itu ada tata aturannya. Dan untuk mendobrak tradisi itu bukan hal yang mudah. Merobohkan sapi sudah terbiasa dengan dijerat, memotong sudah terbiasa dengan digeresel, itu kan. Dan itu dobrakan itu yang berat sebagai sebuah tantangan bagi kita. Tapi pelatihan ini itu menjadi sarana untuk menyampaikan kembali bahwa ibadah kurban itu ada tata laksana, ada tata aturan. Kemudian pemerintah pun sudah memberikan guide untuk bisa melaksanakan kurban dengan baik. Maka pelatihan ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kita juga butuh dukungan, salah satunya dari UMC, kemudian para sponsor, yang kita juru sembelih tidak bisa sendirian. Harapan kita tiap tahun kurban dilakukan itu ada perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Gitu. Ini adalah kegiatan kerjasama antara Juleha Kabupaten dan Juleha Kota yang menggandeng Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam kegiatan workshop manajemen kurban tahun 2026. Pesertanya itu kebanyakan mahasiswa umum maupun perwakilan dari masjid-masjid yang ada di kota kabupaten, bahkan ada beberapa yang dari Bandung, dari Surabaya, dari Majalengka, dan lainnya. Harapannya kami bisa mengedukasi masyarakat tentang manajemen sembelih yang halal, yang sesuai syariat agar penyembelihannya sempurna. Dari workshop manajemen kurban, Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon, tim liputan melaporkan.